Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua mau ngebahas tentang pengganti atau substitusi dari autoclave. Nah, ini banyak banget ya. Jadi makasih nih yang buat para follower atau subscriber gua yang nanya ya, baik lewat Instagram maupun Facebook. Dan ada sekitar 100 orang yang bertanya apa pengganti dari autoclave, karena untuk low cost plant tissue culture atau tissue culture dengan biaya murah dalam skala rumah tangga, penggunaan autoclave itu agak sedikit mahal ya. Dan beberapa newbie atau misalnya plant tissue culturist yang baru itu berusaha mengurangi biaya produksi dari tissue culture. Nah, untuk penggantinya memang beberapa, dan saya pun pernah nyoba menggunakan ini ya, menggunakan pressure cooker ya, atau panci bertekanan atau presto ya istilah emak-emaknya gitu. Nah, ini bukan berarti gua ngajak ribut sama emak-emak ya, enggak juga ya. Jadi nanti takutnya nih gara-gara si Asep nih gitu ya, video apa sih nyaranin pakai presto, ini mau bikin rendang nggak jadi, mau bikin sop nggak jadi, enggak ya gitu ya. Ya mudah-mudahan aja dapat rezekinya ya. Jadi nanti emak-emaknya tetap prestonya dipakai buat masak, terus ya bapak-bapaknya juga punya presto buat nyari duit ya, biar nanti emak-emaknya juga masak-masaknya tetap lancar karena duitnya ada gitu ya. Nah, gua mau nunjukin beberapa literatur yang digunakan menggunakan presto sebagai cara sterilisasi ya, sebagai alternatif untuk mensterilkan media atau peralatan dengan menggunakan presto gitu. Jadi pengganti autoclave ya. Tapi kalau misalnya kalau ada yang lebih bagus ya pakai autoclave ya. Nah, ini di beberapa website ya, misalnya ini Genetic dari universitas di Amerika juga, dia menyarankan ini ya, kalau misalnya skalanya kecil bisa menggunakan ini ya, panci bertekanan. Ya, kalau ini dimodifikasi ya, biasanya tuh tekanannya tuh 15 psi, sedangkan yang di autoclave biasanya 17,5 psi ya. Kemudian lamanya 15 menit. Nah, kalau misalnya menggunakan ini, dia ngasih tahu juga kalau misalnya garamnya itu lebih banyak, bisa memasak 5-10 menit lebih lama tuh ya, lebih lama dibanding yang sebelumnya gitu ya. Kan biasanya kalau media 15 atau 20 menit, jadi kita ini sekitar 20 sampai 25 menit ya, atau setengah jam gitu. Terus kita lihat ini juga ya, beberapa ini ada juga dari jurnal yang lumayan bereputasi juga. Nah, ini juga bisa menggunakan autoclave ya, tapi nggak nah ini nih ya. Nah, ini menggunakan autoclave, apa maksudnya menggunakan ini ya, pressure cooker mana. Jadi tekanannya itu pressure cooker itu kadang-kadang cuman paling tinggi 11 atau nih 13 psi ya, ini yang paling tinggi. Kemudian ini yang ada beberapa bakteri dan mikroba ya. Ini kayak misalnya untuk Bacillus subtilis. Nah, itu kan rata-rata 15 menit minimal kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan presto gitu ya. Nah, ini yang paling lama dari golongan cendawan. Ini kan ada penisilin ya, kemudian ada candida. Ini dua-duanya itu golongannya dari golongan cendawan, atau misalnya ya fungi gitu. Ya, ini agak-agak lama ya. Ini Saccharomyces cerevisiae juga, ini dia masih kelas satu kelas dengan satu kingdom dengan cendawan. Saccharomyces cerevisiae itu ini ragi gitu. Nah, ragi itu memang sulit untuk disterilkan dengan autoclave biasa.
Nah guys, itu tadi literatur yang mendukung pengganti sterilisasi menggunakan autoclave. Nah, jadi pengalaman gua memang jamur yang sulit dikendalikan ketika gua menggunakan Presto sebagai pengganti autoclave itu pertama jamur ya. Nah, jamurnya itu penisilin, karena penisilin itu dia umumnya banyak ditemukan di roti ya, roti yang bulukan gitu ya. Kemudian sisa-sisa makanan gitu, makanya labnya nggak boleh jorok gitu ya. Kemudian penisilin juga kadang-kadang di dinding-dinding gitu. Kalau misalnya dinding laboratorium kita atau tempat kita itu lembab, itu banyak sekali yang ini. Kemudian cirinya pokoknya sporanya itu agak-agak keijo-ijoan gitulah ya. Kemudian ini Aspergillus, dia itu Aspergillus niger itu dia titik-titik si sporanya itu warnanya hitam, nigra hitam gitu, negro gitu ya. Kemudian ini sama Saccharomyces ragi gitu. Kalau ragi itu biasanya kayak pas bau itu kayak peyem gitu ya, kayak bau alkohol gitu kan. Memang ini salah satu dari mikroba yang untuk menghasilkan alkohol. Jadi kalau saran saya itu bisa digunakan. Pertama ya, kita yakinkan tidak terkontaminasi oleh spora tadi ya, cendawan terutama, karena cendawan yang memang agak sulit disterilkan ya kalau misalnya suhunya lebih rendah dibanding autoclave ya. Oke, itu ulasan ilmiah dari penggunaan Presto sebagai sebagai pengganti autoclave. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih udah mampir dan nanya-nanya di channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.